Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat teman-teman yang baru, saya ucapkan selamat datang di channel saya. Dan buat kalian yang belum tahu nih, ya segmen IHSG dan 3 saham ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan, ya. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih teman-teman ya. Gue bukannya financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini itu sifatnya edukasi ya. Jadi ini hanyalah cara pandang gue untuk melihat saham dan juga IHSG dari sudut pandang gue. Bukan berarti kalian harus ngikutin. Kalian kalau misalnya mau ngambil informasi dari video ini, kalian tetap harus olah sendiri lagi, kalian sesuaikan lagi dengan money management dan juga trading management kalian, ya. Dan juga kalian bisa lihat di depan gue menggunakan charting tools dari TradingView. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham, kripto, dan juga forex gitu ya. Dan ini bisa digunakan secara gratis maupun berbayar ya. Kalau misalnya kalian mau pakai gratis, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik aja link yang ada di tradingview.com ini atau di description di bawah. Kalian tinggal sign up aja di link tersebut, kemudian kalian sesudah kalian daftar, kalian bisa langsung ke bagian chartnya, terus kalian bisa menikmati fitur gratis gitu ya. Dan kalau misalnya kalian butuh fitur yang berbayar ya teman-teman ya, atau fitur yang lebih lengkap lagi seperti misalnya indikator lebih banyak, kemudian bisa backtest secara intraday, terus kalian bisa ubah layout ya. Kalian bisa mendapatkan data feed secara live ya, tidak ada delaynya segala macam, karena kemarin ada yang komen nanya kalau yang gratis delay, kalau yang bayar delay nggak? Kalau selama ini sih saya pakai yang pro-nya sih, saya nggak pernah ngerasa ada delay gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa upgrade yang pro-nya ya. Linknya di description di bawah, kalian tinggal klik link tersebut, terus kalian tinggal upgrade aja yang pro-nya. Oke, seperti itu. Dan di depan kalian ini sudah ada indeks kita IHSG teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatiin, IHSG bergerak sangat menarik di minggu ini ya. Di sini bisa menimbulkan satu clue lagi teman-teman buat kita gitu ya. Kalian bisa lihat ya di minggu kemarin awal minggu dia bullish, bergeraknya sampai di titik tertinggi bahkan ya di 7.374 ya sejak titik tertingginya di 11 April 2022. Dia sempat breakout ke atas, tapi ternyata ada rejection dan hari Jumatnya di close dengan candle bearish yang powerful sekali teman-teman ya. Ini artinya apa? IHSG mengkonfirmasi dua hal. Yang pertama itu ada false break teman-teman ya, resistance yang di false break seperti ini, dan juga ada tekanan bearish yang besar, artinya kemungkinan di minggu depan kita akan melihat koreksi teman-teman ya. Ini kalau dilihat dari size candlenya itu cukup mendominasi teman-teman dibandingkan beberapa waktu yang lalu teman-teman. Bahkan sejak tanggal 20 Juli 2022 ini merupakan candle atau range terbesarnya dari IHSG pergerakannya gitu ya. Jadi kalian bisa perhatikan hal ini kurang begitu baik untuk IHSG ya dampaknya. So di minggu depan kita bisa ekspektasinya tuh melihat dia ada penurunan sampai ya batasnya ke 7.000 yang tetap kita planning dari sejak awal kemarin teman-teman ya, seperti itu. Ternyata dia tidak bisa kuat untuk dia terus laju ke 7.460-annya, tetapi dia malah di reject. Ya sekarang bahkan walaupun masih banyak blocker di daerah demand di sini teman-teman ya, di antara 7.100 itu blockernya masih banyak, tetapi skenarionya ya teman-teman tetap kita harus ekspektasinya ke 7.000 karena itu merupakan tahanan atau harga psikologis yang terkuat juga. Ya, jadi untuk IHSG pergerakannya minggu depan seperti itu. Dan untuk saham-saham yang kemarin saya sudah bahas teman-teman, yang pertama itu saya sudah bahas si Antam ya. Antam ini kalau misalnya kita perhatiin dia masih floating profit tetapi sedikit teman-teman ya. Jadi saya diamin aja seperti ini. Ya saya berharap walaupun IHSG-nya terkesannya melemah, saya harap nih sektor energi ini bisa menopang IHSG ya. Bahkan dia bisa jadi penggerak IHSG yang ke arah positif tentunya. Saya berharapnya seperti itu. Oke, jadi Antam masih saya biarin. Terus kemudian ada Doit teman-teman. Nah untuk Doit ini ya, ini mungkin saya akan kalau misalnya nanti dia bisa break di bawah low ini, jadi ini stop lossnya saya naikin teman-teman. Intinya sih stop lossnya saya naikin ke sini ya, 414 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia bisa di bawah itu, ya saya sudah tidak mau megang si Doit lagi gitu ya. Kenapa? Karena harusnya nih ya di hari Jumat kemarin
Memang sih ini masih bagus karena apa? Karena di hari penutupan Jumat kemarin tuh masih belum lebih rendah, masih lebih rendah daripada penutupan hari Kamis ya, opennya hari Kamis. Jadi ini masih good thing. Jadi saya masih berharap Senin itu dia masih bisa balik lagi ke atas. Tapi ya sekali lagi kalau misalnya dia bisa bergerak di bawah 414 ya saya harus cut loss ini si DOID ya teman-teman. Oh ya, dan juga di 2 minggu kemarin BBTN kita ya ternyata masih lumayan ya bergeraknya. Kemarin dia hari Kamis impulsif ke atas sampai 1625 dan ini men-trigger saya untuk BEP teman-teman. Jadi saya udah pindahin stop loss saya ke BEP. So kalau misalnya kalian ada yang masuk BBTN ya mendingan stop lossnya di BEP-in ya, seperti itu. Oke, untuk saham-saham yang bisa direferensikan minggu depan ya, karena saya melihat akan ada pelemahan IHSG, maka prediksi saya itu yang saham-saham yang akan tampil itu justru yang second liner teman-teman ya. Jadi di sini saya akan present kalian atau saya berikan referensi yaitu saham-saham yang tidak terlalu capnya terlalu besar ya, seperti BRPT misalnya teman-teman ya. Nah ini mungkin BRPT, kenapa Bang kok BRPT ya? BRPT kan lagi bearish begini ya dan ada pola flex segala macam ya. Tetapi jangan lupa teman-teman ya, di sini di BRPT ada satu order block yang sangat kuat di sebelah sini ya, di range 780 sampai 800. Jadi kalian bisa ambil kesempatan di daerah sini untuk entry ya, tentu harus menunggu swing, konfirmasi swing. Jadi begitu masuk area ini swing jadi kalian bisa entry seperti itu ya. Stop lossnya cukup di 770 aja, cuma 2,5%, tidak banyak gitu ya. Dan untuk TP-nya kalian bisa di 900 seperti itu ya. Jadi di 880 sampai 900 itu area take profit yang bagus untuk kalian. Terus kenapa BRPT ini menarik ya? Kenapa? Karena pada saat dia turun teman-teman ya, ini ternyata volumenya tuh naik gitu ya. Berarti ini ya perdagangan di BRPT ini tuh makin banyak ya frekuensinya, volumenya dan segala macamnya. So artinya ya mungkin ada yang ngumpulin teman-teman ya, ada yang bertransaksi secara besar gitu ya, walaupun warna candle ini tidak bisa menentukan dia itu beneran beli atau enggak ya. Tapi yang jelas volume ini merepresentasikan jumlah perdagangan yang terjadi di BRPT ini ada peningkatan ya. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang bagus ya teman-teman. Kalau misalnya harapan saya sih ya dia ambil liquidity yang ada di sebelah sini, pasti di 810 ini di 800-an banyak yang cut loss gitu ya. Jadi ya ambilnya tuh justru di 790-an ya, karena itu merupakan level yang bagus untuk si BRPT ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada Bukalapak ya. Nah ini juga kontroversial teman-teman. Kenapa Bukalapak? Ya karena sesimpel dia ada daily-nya tuh dia ada di area Quasimodo teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatiin di sini ada Quasimodo levelnya di 272 dan dia ada rejection di sini. So kalau misalnya kalian mau aman tetap ya terus tunggu konfirmasi swing. Konfirmasi swing yang paling bagus itu adalah ketika dia bergerak di atas 290 ya. Jadi kalian bisa entry di daerah sini di 292-an ya, seperti itu. Untuk stop loss di bawah Quasimodo di 266. Untuk target kalian bisa set di gap-nya ini teman-teman atau di high-nya dia di 346. Risk reward ratio-nya juga 1:2 kalau seperti ini. Jadi ini cukup menarik untuk kalian pegang secara short term seperti itu ya. Untuk Bukalapak seperti itu. Dan sekarang ke saham-saham yang sudah kalian request teman-teman. Yang pertama itu ada BKSL. Oke, untuk BKSL ini kalian lihat ya, dia dari high-nya tuh di 82 dan terus tekanan bearish-nya tuh besar sekali ya. Dan di area sini sebentar lagi kalian bisa lihat ada demand area di sebelah sini di antara 53 dan 55. Jadi kalian mungkin bisa tunggu di 53 sampai 55 nanti dia terbentuk swing atau enggak. Kalau terbentuk swing kalian bisa ambil scalp-nya teman-teman ya. Kalian bisa ambil jangka pendeknya atau intraday-nya. Kalian tidak bisa pegang ini lama-lama. Paling kalau saya pribadi 60 61 itu udah menjadi target yang bagus untuk BKSL seperti itu. Oke. Next ada Friend. Oke, untuk si Friend ini juga dia terkoreksi juga cukup dalam ya sampai 82 dan itu bertepatan dengan area demand sebelumnya nih teman-teman ya. Jadi kalian juga perhatiin di area 80 sampai 82 ini kalau dia terbentuk swing low, kalian mungkin bisa entry dengan target sampai ke level 90 ke 91-an ya teman-teman, seperti itu. Itu untuk Friend-nya. Berikutnya ada Raja. Oke, untuk Raja, nah dia nih impulsif sekali ke atas dan sekarang dia di resistance bikin base teman-teman ya. Dan ini bisa kalian manfaatin, caranya adalah di dalam base kecil ini atau kita bisa bilang build up teman-teman ya, yang konsolidasi kecil yang terjadi di resistance ya kita bisa bilang build up. Build up ini kalau dia bisa break range build up yang kecilnya ini ke atas ya, at least di 1250 kalian mungkin bisa ambil buy-nya dengan stop loss di bawah range ini juga yaitu di 1090-an. Nah, jadi kalau bisa saya gambarin entry di 250, stop loss di angka sekitar 1100-an lah ya. Kemudian
Untuk TP-nya kalian bisa 1272 dari range ini, kalian bisa ambil seperti ini. Kalian bisa perhatikan di level 1618-nya ya seperti ini, atau kalian bisa taruh di 2272-nya seperti ini gitu ya. Ini kalau misalnya saya gedein dulu ya teman-teman seperti itu. Oke, nah seperti ini ya. Betul ya. Jadi range-nya itu sebenarnya kalau mau BP ya di 1395 itu bisa BP. Kalau mau take profit ya di 2272 di 1700 seperti itu ya. Itu untuk si rajanya begitu. Oke, next-nya ada Gojek, Tokopedia atau Goto. Nah, ini Goto ini terus dikoreksi teman-teman. Yang kita lihat di 278-nya ini dia itu sudah di break ke bawah ya teman-teman. Dan dia mulai kembali lagi ke level-level yang yang terjadi di tanggal 17 Mei, low-nya itu ya di 184. Menarik ya teman-temannya Goto. Kalian mungkin bisa ambil atau bisa tunggu ya teman-teman. Kalau Goto itu menurut saya sih ya level pentingnya pertama di 232, ini level penting. Kemudian berikutnya level pentingnya lagi itu ada di angka sekitar 200 teman-teman ya. Jadi di 200 itu sudah murah menurut saya ya. Kalau Goto di 200-an atau di bawah itu sudah murah. Jadi dua level ini kalian bisa perhatikan. Kalau sekarang ini bullish pressure-nya masih kencang, kalian jangan langsung entry dulu. Senin harusnya dia masih ada koreksi lagi ke bawah ya. Seperti itu untuk Gotonya. Berikutnya ada HMSP teman-teman ya, HMSP. Nah, ini juga dia sudah berada di supportnya dan most likely dia akan tembus nih teman-teman ke bawah ya. Jadi kalau saya bisa zoom out lagi ke time frame yang lebih besar ya, saya pengen cari nih tempat dia berhenti di mana. Oh, ternyata di 800 sampai 810 nih ada perhentian juga, ada base-nya dia juga. Jadi kalian bisa perhatikan di level ini nanti ya si HMSP seperti itu. Next-nya ada INKP teman-teman. Oke, INKP so far so good teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatiin di sini. Di sini sudah di break ya resistance-nya. Kemudian dia juga kalau kita tarik secara trendline ini juga ini ada chart pattern yang sudah di break juga ya, channelnya di break ke atas juga. Jadi so far so good nih untuk si INKP ya. Kalau kita turun ke time frame daily-nya kita tinggal lihat. Nah, ini kalian bisa menggunakan dynamic support resistance, yaitu mengandalkan exponential moving average ditambah dengan Fibo ya. Jadi menurut saya level paling bagusnya kalau misalnya kalian mau buy itu adalah di angka 8.875 ya. Karena dia korektif, di sini juga ada demand. Tunggu ketika dia kena level ini, dia bikin swing, kalian bisa entry. Stop loss kalian bisa taruh 8.400 dan untuk targetnya kalian bisa taruh di 10.300-an ya. Seperti itu. Itu untuk INKP-nya. Kemudian berikutnya ada TINS teman-teman. Ada TINS ya di sini. Oke, nah untuk TINS ini sendiri ya, dia koreksi terus dia bikin base-nya pressure-nya pecah ke bawah dan ini kemungkinan dia masih akan reverse lagi atau masih akan bergerak ke bawah. Target yang bisa kalian perhatikan levelnya itu tentunya ada di level 1380 ya, 1360 sampai 1380. Ini kalian bisa jadikan level ini sebagai base-nya teman-teman atau sebagai acuan untuk entry ya. Reasonnya apa? Karena tinggal tarik Fibo aja sesimpel ini teman-teman ya. Nah, ini akan tercluster dengan 0,618 dan juga 0,666 ya, seperti itu. Itu untuk TINS-nya. Kemudian ada BSDE. Oke, untuk BSDE dia harganya bergerak naik ya teman-teman, dengan indah, dengan bagus sekali ya. Jadi kalian yang sempat entry juga congrats teman-teman ya. Jadi BSDE kita juga yang kemarin saya juga sudah entry teman-teman ya, belum saya sempat belum saya sempat untuk ambil ya, saya juga masih berharap ya, tetapi ini saya sudah BP sama seperti BBTN. Jadi saham-saham yang saya referensikan 2 minggu lalu ini baru performnya sekarang gitu ya. Saya naikin ya ke saya punya entry ya, yaitu di 930 ya. So kalau misalnya kalian mau entry sekarang ya, itu saran saya sih jangan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena pertama banyak blocker, yang kedua IHSG-nya tidak mendukung ya. Jadi kemungkinan ini masih akan koreksi. Kalau mau entry ya mungkin di level-level sekitar 930 sampai 940 lagi gitu ya. Untuk BSD seperti itu. Dan kemudian yang terakhir itu ada LT, LS ya, lautan luas.
Oke, untuk lautan luas ini perusahaannya perusahaan chemical teman-teman ya. Harganya memang udah markup teman-teman ya, sudah di markup. Harga di bawah 600, di bawah harga bagusnya itu sebenarnya di 600 ya, karena itu murah sekali untuk lautan luas ya. Dan sekarang harganya sudah 1.500 dan ini sudah ada resistance teman-teman ya. Resistance-nya kita bisa perhatikan di sini dan dia bikin base tembus ke bawah, tapi di sini jadi bullish pin bar teman-teman ya. Pin barnya ke arah bullish ya. Kondisi seperti ini saya agak kurang suka ya teman-teman ya. Saya akan tetap tunggu ya lautan luas. Saya percaya dia masih akan bisa berkutat sampai ke area 1290 sampai 1400. Jadi menurut saya kalau mau ngumpulin ya tunggu lagi turun di bawah ini ya. Ini pun bukan harga yang menurut saya bagus ya. Harga terbaiknya lautan luas tuh untuk sekarang tuh levelnya tuh di bawah 1000 ya. Jadi 920 ya. Itu 920 ini agak harga yang bagus menurut saya. Harga 920 sampai ke 980. Seperti itu. Tapi kalau kalian mulai nyicil ya silahkan ya. Tetap ya kalau di area di atas ini kalian harus perhatikan swing low yang terbentuk. Kalau misalnya dia belum terbentuk swing low, kalian jangan maksa gitu. Tunggu dulu sampai dia terbentuk swing low atau candle pattern reversal yang terbentuk di area ini. Oke? Nah teman-teman itu yang mau gue sharing hari ini sudah saya bahas semua ya. Saham-saham yang kalian request sudah, saham-saham yang direferensikan sudah, view saya tentang IHSG juga sudah. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya teman-teman ya. Dan juga kalian bisa subscribe kalau misalnya kalian merasa bermanfaat. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa, nggak usah subscribe ya. Kalian juga bisa like video ini ya. Dan juga kalau misalnya kalian subscribe tadi, kalian yang penting nyalain notif sih teman-teman kalau kalian mau subscribe ya. Notif itu karena penting, kalau misalnya kalian nggak nyalain notif, kalian akan ketinggalan update dari channel gue gitu ya. Jadi kalian bisa nyalain notif supaya nggak ketinggalan video baru gue dan juga live trading gue ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik live trading, ikut live trading gue. Live tradingnya masih forex sih sekarang, cuman kalau kalian tertarik kalian bisa nyalain notifnya supaya kalian bisa join gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video teman-teman. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.